Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 1196. Jack tercekat lidah di dalam hatinya. Dia tidak tahu, apakah harus tertawa atau menangis saat ini. Kamu salah paham, aku ingin menyelamatkan mereka. Jika bukan karena aku, mereka pasti sudah dibawa pergi oleh orang-orang yang sedang tergeletak di tanah sekarang. Jack menjelaskan, sambil tersenyum pahit. Benarkah itu? Pria muda itu menoleh ke arah Moon dan Tulipa di tanah, bertanya dengan nada ragu-ragu. Kakak Troy, memang pemuda inilah yang membunuh mereka, dan menyelamatkan kita barusan. Tapi, pria ini mengatakan dia berasal dari keluarga White kita, dia memiliki kekuatan bertarung tingkat dewa sejati. Bagaimana mungkin dia berasal dari keluarga White kita? Setelah Moon White memikirkan seluruh situasi, dia kemudian menatap Jack lagi, dan berkata dengan suara skeptis. Aku tidak yakin, apa sebenarnya tujuannya di sini. Dua pria lainnya, di sisi lain, dengan hati-hati mendekati keduanya, dan membantu mereka berdiri. Oh, aku benar-benar dari keluarga White. Kepala keluargamu, seharusnya bisa mengenaliku begitu dia melihatku. Jack terkekeh dan menjelaskan. Tuan Muda Jack. Pada saat ini, secara kebetulan, ada beberapa orang lagi yang datang ke tempat kejadian, dan salah satu dari mereka, seorang pria besar, begitu bersemangat setelah melihat Jack. Pria besar itu segera berlari dan menjabat tangan Jack. Hei, Tuan Muda Jack, aku pikir kamu akan datang besok, dan aku tidak menyangka kamu akan tiba di sini hari ini. Kamu begitu cepat. Hahaha, Tuan Mason, untungnya, aku tiba di sini lebih awal dari yang diperkirakan. Dan, aku kebetulan bertemu dengan bajingan-bajingan ini, yang mencoba menculik mereka berdua, dan ingin menajiskannya. Mereka akan mendapat masalah besar, jika aku datang ke tempat ini besok. Jack tertawa terbahak-bahak, dan mengulurkan tangannya, untuk menepuk bahu Mason. Tuan Muda Jack. Dia yang disebut Tuan Muda, dari keluarga utama White. Baru kemudian, mereka semua mulai bereaksi. Kebingungan dan keterkejutan, tertulis jelas di wajah mereka. Tampaknya, pria ini benar-benar seorang anggota White. Apa? Dia pewaris utama kepala keluarga. Moon tersentak saat dia berkata, matanya melebar sebesar piring dan bibirnya terbuka lebar. Setelah beberapa detik, ketika kesadaran muncul di benaknya, dia berlutut di depan Jack dan berkata, terima kasih telah menyelamatkan hidup kami, Tuan Muda Jack. Jika bukan karena kamu, aku dan ibuku akan sengsara. Ya, terima kasih banyak, Tuan Muda Jack. Wanita parubaya itu, menjatuhkan diri ke tanah dengan berlutut. Matanya berkaca-kaca, dan suaranya bergetar. Kami belum pernah bertemu dengan Tuan Muda dari keluarga utama White, jadi, kami pikir kamu bukan dari keluarga White. Kami salah memahami identitasmu, Tuan. Mohon maafkan kami. Tolong bangun. Bagaimana aku bisa menyalahkanmu, ketika aku tahu itu semua salah paham? Pasti aku akan memaafkanmu. Jack mendekati keduanya, membalik telapak tangannya, dan dua pil penyembuhan muncul di tangannya. Dia menyerahkan pil kepada keduanya dan berkata, kalian berdua, ambil masing-masing satu. Cepat dan telan, pil ini akan menyembuhkan luka kalian. Ini, aku. Bagaimana kami bisa menerima harta sebesar itu darimu, Tuan Muda Jack? Moon menunduk, agak malu dengan perilakunya terhadap Jack beberapa saat yang lalu. Dia berpikir bahwa, Jack tidak berbeda dari kelompok sebelumnya, dia ada di sini untuk mengambil keuntungan dari mereka. Apa yang membuatnya lebih malu adalah, Jack tidak hanya memaafkan mereka, tetapi juga menawarkan mereka pil penyembuhan, untuk luka-luka mereka. Dia benar, Tuan Muda Jack. Kami tidak pantas mendapatkannya, karena kamu telah menyelamatkan hidup kami. Kami bahkan tidak tahu, bagaimana harus membalas kebaikanmu yang luar biasa. Wanita parubaya itu panik, dan dengan cepat menolak kebaikan Jack terhadap mereka. Dia agak tersanjung dengan sikap ramahnya. Jack sedikit bingung, dengan perilaku mereka. Di masa lalu, ketika penatua ketiga dan anak buahnya datang untuk mengumpulkan sumber daya bela diri, dan mengambil setoran dari keluarga cabang, mereka pasti telah menunjukkan diri mereka dalam posisi yang tinggi dan maha kuasa. Lebih buruk lagi, mereka bisa menggertak orang-orang dari keluarga cabang. Bab 1197. Oleh karena itu, orang-orang dari keluarga cabang, masing-masing dari mereka akan merendahkan diri mereka, ketika mereka bertemu dengan orang-orang dari keluarga utama. Terlebih lagi, status dan posisi Jack, jauh lebih tinggi dan lebih mulia daripada penatua ketiga dan anak buahnya, yang akan menjadi kepala keluarga berikutnya. Jika orang seperti itu menawari mereka pil penyembuhan, itu secara alami akan membuat mereka merasa khawatir dan tidak nyaman.
Hei, ambil saja. Kita semua adalah keluarga White, dan kamu telah membuat kontribusi besar untuk perkembangan dan kebangkitan keluarga White di masa lalu. Pil penyembuhan ini tidak seberapa dibandingkan dengan kontribusimu selama ini. Jack mengucapkan kata-kata itu dengan senyum lembut dan berseri-seri di wajahnya. Ambil saja pilnya. Tuan muda Jack adalah orang yang ramah, dia selalu mengutamakan kita sebelum yang lainnya. Mason terkekeh dan memberi isyarat kepada Moon dan Tulipa untuk meminum pil penyembuhan. Terima kasih banyak, Tuan muda Jack. Duo ibu dan anak itu mengambil pil dan menelannya. Jack memandangi mayat-mayat di tanah, kemudian bertanya kepada Mason. Siapa orang-orang ini? Mereka sepertinya tahu banyak tentang keluarga cabang White. Jack bertanya-tanya. Sialan, bajingan ini lagi. Mason melihat mayat-mayat di tanah dan mendengus marah. Mereka adalah perampok berkuda yang tinggal di seberang gunung besar itu. Mereka jarang pergi mencari rumput roh atau sumber daya lainnya. Sebaliknya, mereka selalu datang ke sini dan merampok sumber daya kita. Pemimpin mereka adalah petarung yang kuat, yang memiliki status bela diri tahap awal tingkat dewa sejati. Itulah mengapa mereka berani bertindak begitu arogan dan sembrono. Seorang lelaki tua dari kelompok itu melangkah maju dan berkata, untungnya, kelompok mereka tidak banyak, hanya sekitar 3 hingga 400 orang. Sedangkan keluarga cabang kami memiliki hampir 1000 orang. Itulah sebabnya mereka tidak berani melawan kami secara langsung. Selama mereka tidak melewati batas, kami tidak akan melakukan apapun kepada mereka. Lagi pula, pemimpin mereka berada di tingkat dewa sejati, dan cukup banyak orang-orang mereka yang memiliki kecakapan bertarung yang kuat. Kami tidak mampu menanggung kerugiannya, jadi kami tidak ingin melawan mereka. Jadi, jika semuanya tidak terlalu serius, kalian akan membiarkannya begitu saja. Alis Jack menyatu pada informasi baru ini. Ya, Tuan Muda Jack. Orang-orang dari keluarga utama jarang datang ke tempat kami, dan kami juga jarang pergi ke sana. Jadi, kami tidak punya kesempatan untuk melaporkan masalah ini kepada keluarga utama. Mason menanggapi dengan senyum pahit. Sebelum itu, ketika penatua ketiga datang ke sini, kami telah memberitahu dia tentang masalah ini. Dengan kecakapan bela dirinya, dia pasti bisa membasmi orang-orang ini dan mengembalikan kedamaian ke keluarga cabang kami. Mason menambahkan, sambil tersenyum datar. Sayangnya, tetua ketiga selalu punya alasan untuk tidak membasmi mereka untuk kita. Beberapa alasan seperti, dia sedang sibuk baru-baru ini, atau dia akan berurusan dengan mereka nanti, bla bla bla. Mason melanjutkan, dengan sedikit kemarahan di wajahnya. Tidak lama kemudian, ekspresi Moon terlihat lebih baik dari sebelumnya. Pil penyembuhan yang diberikan oleh Jack memiliki efek yang hebat dan cepat pada luka Moon. Moon mengatupkan bibirnya dan membentuk senyuman. Para perampok berkuda itu tahu, kita dari keluarga White, jadi selama ini, mereka tidak berani pergi terlalu jauh. Yah, setidaknya, mereka tidak akan membunuh orang-orang kita. Tapi hari ini, melihat situasinya, Patronum Lanih tampak seperti dia ingin membunuhku dan ibuku. Jack mengangguk dan berkata, kamu benar. Karena mereka mengejar kecantikanmu, setelah mereka melanggarmu, mereka pasti akan membunuhmu dan menghancurkan tubuhmu untuk menghilangkan jejak. Pada saat itu, orang-orang kita tidak akan tahu apakah kamu masih hidup atau sudah mati. Bahkan, kita tidak akan pernah tahu bagaimana kamu mati, dan pihak lain secara alami tidak akan mengakui perbuatan itu. Bab 1198. Tinju Jack mengepal erat saat dia memikirkan kemungkinan besar hasil dari episode tersebut. Sepertinya, sudah waktunya untuk memusnahkan bajingan ini. Jack mengutuk. Tapi, Tuan Muda Jack, kamu hanya berada di tahap awal alam dewa sejati, kan? Aku juga berada di tahap awal alam dewa sejati, meskipun jika kekuatan kita digabungkan bersama, aku khawatir kerugian di pihak kita akan tetap besar. Aku tidak memiliki banyak keyakinan dengan hasil akhirnya. Mason mengerutkan kening saat dia berbicara kepada Jack dengan nada serius. Meskipun demikian, Jack sama sekali tidak peduli. Jangan khawatir, aku bisa meyakinkanmu, kerugiannya tidak akan besar. Kelompok mereka hanya memiliki satu petarung dengan kekuatan tahap awal tingkat dewa sejati, dan aku akan menghadapinya sendiri. Sedangkan untuk yang lain, aku akan menyerahkannya kepada kalian, itu seharusnya baik-baik saja, kan? Jack tersenyum. Tentu saja, jika aku tidak harus bertarung dengan pemimpin mereka, aku bisa dengan mudah menghabisi dua petarung mereka, yang berada di tahap puncak alam setengah dewa. Kemudian, kita memiliki beberapa tetua yang kuat di sini, ditambah dengan jumlah kami, akan jauh lebih mudah untuk memusnahkan bajingan itu.
Secara alami, itu akan menjadi hal yang mudah. Pada saat ini, seorang lelaki tua menyela pembicaraan. Tuan Muda Jack, bagaimana jika pemimpin perampok berkuda itu melarikan diri sebelum serangan kita? Begitu dia melarikan diri, aku khawatir akan sangat sulit untuk memusnahkan kelompok itu. Orang tua itu melontarkan pertanyaan setelah memikirkan masalah itu. Jangan khawatir, tidak ada tempat baginya untuk bisa melarikan diri. Jack tersenyum lembut, dan nada suaranya dipenuhi dengan keyakinan. Tuan Muda Jack, kapan kita akan memusnahkan mereka? Mason merenung sejenak dan bertanya. Jack berhenti sejenak dan berkata, kita akan kembali dulu, dan mempersiapkan orang-orang kita sekarang. Siapapun dengan kecakapan bertarung di bawah level Grandmaster, harus tetap di belakang, karena kemungkinan mereka mati akan lebih tinggi. Kita memiliki jumlah orang yang lebih banyak, tentu saja, kita akan membawa semua Grandmaster, dan pergi untuk membunuh bajingan itu sekarang. Yang terbaik adalah, memberi mereka serangan kejutan. Itu rencana yang sempurna. Sialan, mereka telah melewati batas kali ini, dan aku sudah lama ingin memberi mereka pelajaran. Mason menamparkan pahanya dan meraung. Segera, kelompok mereka kembali ke sebuah desa. Ketika Ayah Moon mengetahui tentang apa yang terjadi pada istri dan putrinya, dia sangat marah. Pada saat yang sama, dia berlutut di depan Jack untuk berterima kasih kepadanya. Kembali ke desa, Mason dengan cepat mengumpulkan semua pria dengan kecakapan bertarung tingkat Grandmaster kelas 1 ke atas. Semua orang ini berjumlah lebih dari 300 orang. Hehe, Tuan Muda Jack, apakah kamu ingin mengatakan beberapa patah kata kepada mereka? Setelah mengumpulkan semua pria yang memenuhi syarat, Mason berkata kepada Jack dengan senyum cerah terpampang di wajahnya. Jack tertawa kering dan berbalik ke arah kerumunan. Tuan-tuan, para perampok berkuda, sudah terlalu lama menggertak anggota keluarga White kita, dan aku yakin tidak ada dari kalian yang senang dengan tindakan mereka. Setelah kita memusnahkan mereka, semua orang bisa menjalani kehidupan dengan damai. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan, ingatlah untuk tidak membiarkan mereka pergi. Ingat, jangan biarkan satupun dari mereka yang lolos. Bunuh mereka semua, bunuh mereka semua. Kerumunan meneriakkan kata-kata ini dengan keras, berulang kali secara serempak. Baiklah, ayo kita pergi. Jack melambaikan tangannya, dan kerumunan itu berangkat dengan tertib. Bab 1199. Setelah beberapa saat, mereka tiba di dasar gunung besar, yang berada di seberang desa mereka. Tuan Muda Jack, perampok berkuda itu, kadang-kadang akan mencari sumber daya bela diri, tetapi sebagian besar waktu mereka mengandalkan untuk merampok kita. Kadang-kadang, mereka langsung menunggu kita di pintu masuk hutan, tempat kita mengais sumber daya. Beberapa orang dari keluarga lain, yang tidak mengetahui tentang mereka, akan dirampok oleh mereka juga. Tapi, dalam keadaan normal, mereka hanya akan merampok, tetapi tidak berani menyinggung orang-orang dari keluarga lain. Biasanya, kebanyakan dari mereka hanya akan menunggu di pintu masuk gunung. Dalam perjalanan ke puncak gunung besar itu, Mason merenungkan masalah itu secara mendalam, dan kemudian menambahkan. Jadi, aku pikir perampok berkuda ini telah menyimpan banyak sumber daya di tempatnya. Jika kita membunuh mereka semua, mungkin kita juga bisa mendapatkan semua sumber daya itu. Tuan Muda Jack, ketika kita berhasil menyerbu para perampok dan menghabisi mereka, apakah menurutmu memungkinkan kita untuk menganggapnya sebagai salah satu misi kami dalam mencari sumber daya? Dan, kita bisa berbagi setengah dari sumber daya dengan keluarga utama. Penatua lain menimpali, dengan nada agak gelisah. Penatua ini cerdas dan jeli. Dia bisa melihat niat Tuan Mason, yang menyebutkan masalah sumber daya ini, di depan Jack dengan sengaja. Tuan Mason jelas memiliki gagasan tentang sumber daya ini, bagaimanapun juga, itu adalah sumber daya yang banyak. Namun, Jack adalah pewaris kepala keluarga dari keluarga utama, dan Tuan Mason terlalu malu untuk meminta sumber daya secara langsung. Jadi, sebagai penatua, dia melihat petunjuk itu, dan mengambil inisiatif untuk mengajukan penawaran. Penatua pertama, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ini bukan misi pencarian sumber daya, tetapi itu akan menjadi tugas Tuan Muda Jack, yang memimpin kita untuk memusnahkan musuh, dan menyerang sumber daya mereka. Tidak peduli apa, Tuan Muda Jack membantu kita untuk menang. Tanpa dia, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak akan berani melancarkan serangan, tentu saja, semua sumber daya ini, seharusnya menjadi milik Tuan Muda Jack. Mason menatap tetua pertama, dengan tatapan tajam dan menegurnya dengan keras. Jack sudah menyadari, percakapan di hadapannya hanyalah sebuah pertunjukan, keduanya memberikan pertunjukan dua orang, berkolaborasi dan bergema satu sama lain.
Kelompok perampok berkuda ini telah menggertak kalian semua, dan kalian telah menderita selama ini. Jack tersenyum lembut kepada Mason. Jadi, kali ini, pertama-tama aku akan melihat hasil jarahan kita, untuk melihat apakah ada bahan yang cocok untuk membuat pil. Jika ada, aku akan memilih beberapa, dan sisanya milik kalian. Silahkan ambil dan bagikan di antara kalian semua. Sumber daya itu akan menjadi milik kalian, dan kalian tidak perlu menyerahkannya kepada keluarga utama, sebagai bahan setoran. Mata Mason langsung berbinar, saat dia mendengarnya. Benarkah? Tuan Muda Jack, kamu memperlakukan kami dengan sangat baik. Jika aku seorang wanita, aku ingin menikah dengan pria sepertimu. Jack menatap pria jangkung dan tegap di depannya, dan wajahnya langsung berubah tidak sedap dipandang. Jangan, tolong jangan. Sosokmu ini, jika kamu benar-benar seorang wanita, itu akan sangat menakutkan. Hahaha. Kerumunan tertawa terbahak-bahak ketika mendengar lelucon itu. Tak lama kemudian, kelompok itu tiba di alun-alun di tengah gunung. Siapa kalian, bajingan? Seorang pria memandang sekelompok orang, dan mendekati mereka dengan langkah yang cepat. Ini adalah tempat yang kamu harus. Kalimat itu berhenti di tengah jalan, bila udara segera melesat, menebas pria itu dalam sedetik. Jack membunuh pria itu, dia dan pedang adalah pelakunya. Wosh, wosh. Aura pedang lain ditembakkan, dan sebuah rumah di depan Jack terbelah dua. Kekuatan serangan aura pedang itu sangat menakutkan, seolah-olah malaikat maut sedang ada di sana. Di detik berikutnya, banyak orang bergegas keluar dari arah yang berbeda, dan berkumpul di tengah alun-alun. Bab 1200. Di dalam sebuah ruangan, seorang pria paruh baya meneteskan air liurnya di atas seorang wanita muda yang diikat di tempat tidur dan terluka. Kamu seorang wanita muda yang menakjubkan. Pria paruh baya itu menggosok tangannya saat dia mendekati tempat tidur dengan seringai jahat di wajahnya. Kecantikan kecilku, aku adalah kepala Windfall Pavilion. Jika kamu ingin menjadi wanitaku, lakukan apa yang diperintahkan dan layani aku dengan baik. Kamu akan menjadi istri dari kepala Windfall Pavilion. Wanita muda itu menatap pihak lain dengan kebencian di matanya. Kepala apa dan pavilion apa? Kalian hanyalah sekelompok perampok berkuda. Dia mendesis dengan suara putus asa. Kalian menjadi lebih berani sekarang. Dulu kalian hanya merampok barang, tapi sekarang kalian benar-benar berani menculik orang. Orang-orang seperti kalian yang memberi nama dan kekuatan benar-benar tidak tahu malu. Windfall Pavilion, apakah kamu bercanda? Apakah kalian pantas mendapatkan nama seperti itu? Kepala perampok itu tidak bisa menahan tawa sebagai balasannya. Hehehe, jangan menilai buku dari sampulnya. Meskipun aku terlihat besar dan kasar, sebenarnya, aku adalah pria yang romantis dan lembut. Dia kemudian mengulurkan tangannya, dan membelai pipi wanita muda itu dengan lembut. Jangan khawatir, gadis cantik. Jika kamu mengambil inisiatif dan mengikutiku, aku bisa berjanji kepadamu, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun di masa depan. Tapi, jika tidak, aku akan tetap menjadikanmu wanitaku, hanya saja, hari-harimu yang tersisa tidak akan begitu baik. Wanita muda cantik itu meludahi wajah ketua perampok. Apakah kamu tahu siapa aku? Aku putri ketiga dari keluarga Cabello, lepaskan aku sekarang juga. Kalau tidak, kamu akan menjadi daging mati, ketika ayahku mengetahui perbuatanmu. Kamu akan mengalami kematian yang menyedihkan. Pria paruh baya itu menunjukkan ekspresi bingung setelah mendengar ini. Sebenarnya, dia juga sedikit takut. Melihat kebingungan dan kebisuan pihak lain, wanita muda itu berpikir bahwa dia takut pada keluarganya. Sekarang apa? Apakah kamu akhirnya tahu apa itu ketakutan? Biarkan aku pergi sekarang juga, kalau tidak, ayahku akan menghancurkan tempatmu menjadi debu. Biarkan kamu pergi. Yang mengejutkannya, pria paruh baya itu tertawa, dan kebingungan yang tadi terpampang di wajahnya telah menghilang. Hahaha, gadis kecil, apakah kamu pikir aku sebodoh itu? Keluarga Cabello adalah salah satu dari 8 keluarga bayangan. Jika aku membiarkanmu kembali ke rumahmu, apakah ayahmu akan membiarkanku pergi? Pria itu berhenti sejenak dan kemudian melanjutkan. Sebaliknya, jika aku menahanmu di sini, tentu saja, keluarga Cabello tidak akan ada yang mengetahuinya. Tidak ada yang melihat kita, yang telah berhasil menangkapmu. Jadi, itu berarti, bahkan jika keluarga Cabello ingin mencarimu, mereka tidak akan berhasil. Selain itu, kami bersembunyi di gunung terpencil ini, dan jika aku ingat dengan benar, keluarga Cabello terletak di sebuah pulau yang dikelilingi oleh laut, kan? Kalian tidak tahu apa-apa tentang daratan. Oleh karena itu, menemukanmu di sini, seperti menemukan jarum di tumpukan jerami. Aku
Nyonya muda ketiga Cabelo kehabisan kata-kata. Dia tidak bisa membantah argumen pihak lain. Jadi, kamu akan tinggal di sini dan melayaniku. Jika kamu mencoba melarikan diri, dan sayangnya, ditangkap oleh orang-orangku, maka aku hanya bisa membunuhmu. Kepala Windfall Pavilion terkekeh dan menambahkan. Apakah kamu tahu, mengapa aku memutuskan untuk menangkapmu kali ini, setelah bertahun-tahun merampok, tetapi tidak menangkap orang? Itu karena kamu, nona kecil yang sangat menakjubkan dan cantik. Kamu memancarkan aura segar, murni, dan aura yang tidak ternoda, dan sosokmu ini membuatku sangat bersemangat. Kamu, lepaskan aku. Aku bersumpah, selama kamu melepaskanku, aku pasti tidak akan memberitahu ayahku tentang masalah ini. Dengan begitu, dia juga tidak akan menemukan masalah denganmu. Nyonya muda ketiga Cabelo memohon kepada pihak lain. Hahaha. Gadis kecil, sudah kubilang aku tidak bodoh. Apakah menurutmu, ketua Windfall Pavilion, akan mudah dibujuk oleh gadis kecil sepertimu? Pria paruh baya itu tertawa, dan di detik berikutnya dia menerkamnya. Kecantikan kecilku, aku datang. Namun, suara keras terdengar saat ini, rumah di sebelahnya terbelah menjadi dua. Apa yang sedang terjadi? Pria paruh baya itu segera melompat dari tempat tidur, dan menatap wanita di tempat tidur. Kecantikan kecilku, tunggu aku di sini, aku akan segera kembali. Dia berkata dengan nada enggan. Kepala Windfall Pavilion membuka pintu ruangan, dan bergegas keluar dengan kecepatan kilat.